Tuhan menciptakan orang-orang cacat di tengah-tengah manusia lain yang tidak cacat. Apakah maksudnya? Pertanyaan ini bukan hanya gugatan terhadap takdir, melainkan juga sebuah renungan kemanusiaan yang mendalam. Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Dunia yang tak kau kenal. Itulah judul resensi yang saya pilih untuk novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Tabe, perkenalkan saya Fira Ramli dari SMA Negeri 3 Sidenre Irapa. Dalam kehidupan, ada begitu banyak sisi dunia yang sering luput dari perhatian kita. Melalui karya sastra, kita diajak untuk menyelami ruang yang sunyi, tempat di mana kesunyian justru berbicara dengan lantang. Itulah yang dihadirkan oleh novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi, karya sastrawan Indonesia yang melegenda melalui kehebatan karya-karyanya, Ali Akbar Nafis. Novel ini diterbitkan ulang oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2002 dengan tebal 131 halaman dan ukuran 14 x 21 cm dan memiliki nomor ISBN 979 686 6803. Melalui gaya penceritaan monolog yang mengalir, Ali Akbar Nafis mengajak seluruh pembacanya untuk menyelami batin Saraswati, merasakan keheningan dunia yang ia huni. Novel ini tidak hanya mengemas tentang perjalanan Saraswati dalam mencari jati dirinya, tetapi juga tentang perjalanan Saraswati dan perjuangan Saraswati dalam menghadapi begitu banyak penindasan, kekecewaan, serta keputusasaan di tengah diskriminasi terhadap dirinya yang dianggap berbeda. Kisah ini berawal dari seorang gadis yang bernama Saraswati, yang sejak lahir ia sudah memiliki keterbatasan bisa tuli. Hidupnya berubah drastis ketika kecelakaan tragis menerpa seluruh keluarganya. Ia kehilangan semua orang-orang yang ia cintai dan terpaksa menjadikannya hidup sebatang kara. Saraswati harus kembali ke kampung halamannya di Padang Panjang dan hidup bersama saudara laki-laki ayahnya yang ia panggil Angah. Di sana, ia harus beradaptasi dengan keluarga baru. Namun, kehidupan barunya di sana tak berjalan dengan mudah, membuatnya terus dihantui oleh bayang-bayang kekecewaan dan keputusasaan. Akhirnya, ia pun mengurung. Namun, kasih sayang dan perhatian penuh Busra, anak sulung dari Angah, berhasil meluluhkan hati Saraswati. Ia pun mulai mencari kesempatan baru dan menemukan bakatnya serta memulihkan kepercayaan dirinya. Namun, takdir kembali menguji. Ketika perang pecah, Saraswati harus mengasingkan dirinya. Dalam pelarian, ia menghadapi begitu banyak penderitaan demi penderitaan, termasuk pengkhianatan cinta yang begitu tragis. Proses penceritaan dalam novel ini dikemas dengan sangat detail, mulai dari kondisi sosial dan psikologi Saraswati, proses pembelajaran, kondisi emosional, serta proses penerimaan diri dan penemuan makna hidup. Salah satu kekuatan utama dalam novel ini adalah penulis yang berhasil menggunakan perspektif seorang gadis bisu tuli. Narasi yang disampaikan secara monolog mengalir dengan begitu lancar. Kritik yang tegas juga disampaikan oleh Ali Akbar Nafis terhadap orang-orang yang melakukan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Banyak pesan moral yang terkandung dalam novel ini yang ditujukan kepada orang-orang agar terus berusaha dan tidak berputus asa dalam kekurangan dan keterbatasan yang mereka miliki. Meskipun menggunakan bahasa Indonesia yang cukup sederhana dan mudah dipahami, ada beberapa kosakata dalam bahasa daerah, terutamanya bahasa Padang yang tidak dijelaskan lebih lanjut oleh penulis. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman pembaca terhadap narasi yang disampaikan. Seharusnya, penulis menyampaikan beberapa catatan kaki di dalam novel untuk kosakata bahasa daerah yang digunakan.
Novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi berhasil menghadirkan sebuah kisah yang relevan bagi para pembacanya. Menggunakan alur yang puitis, penuh emosi dan menggugah perasaan, novel ini mengajak para pembacanya untuk memahami dan merenungi perasaan yang mungkin tak selalu bisa diungkapkan oleh kata-kata. Novel ini sangat direkomendasikan kepada seluruh remaja dan dewasa, serta bagi siapa saja yang ingin merasakan keindahan narasi yang dapat menghubungkan perasaan pribadi dengan dunia luar. Novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi tidak hanya menghadirkan sebuah cerita, melainkan juga membuka ruang untuk para pembacanya untuk menemukan diri mereka sendiri di balik setiap halamannya. Lele bulu terlele abiasa, lele lima abiasa nge, abiasa topa palele. Bangsa yang besar lahir dari generasi yang berilmu. Indonesia Emas tahun 2045 ada di tangan kita. Maka marilah kita bersama-sama tingkatkan literasi, cerdaskan generasi. Tatkala harus berpapasan di tengah pelariannya,